Halo Beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel. Apa kabar semuanya? Sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa. Dan semoga puasa kita di tahun ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, so seperti judulnya, di video kali ini aku akan skincarean bersama kalian. Dan kebetulan memang skincare yang lagi aku pakai, produk-produknya ini didominasi sama brandnya Something. Dan ini banyak banget, lagi booming banget ya si produk Something ini. Tapi memang nanti aja aku akan jelasinnya. Jadi ini nanti aku akan ngejelasinnya sesuai dengan urutan pemakaiannya. By the way, ini wajah aku nggak pakai apa-apa, ini bare face aku kecuali lip tint ya. Terus udah gitu aku udah nggak bersihin muka terlebih dahulu. Jadi ini aku udah bersihin muka pakai sabun cuci muka tapi belum pakai skincare yang lainnya. So ya, mari kita mulai. Kita akan bahas tuntas mengenai skincarenya brand Something ini. Pertama, ini ada produk terbarunya. Ini ada Low pH Gentle Jelly Cleanser. Nah ini jujur aja aku baru pakai ini sekitar 2 harian. Jadi aku belum bisa review macam-macam. Cuman aku akan kasih tahu pengalaman pribadi aku menggunakan produk ini sejauh ini selama 2 hari ini bagaimana gitu ya. Oke, sebelumnya aku mau ngomongin dulu soal teksturnya. Teksturnya sesuai dengan namanya jelly, jadi dia memang kayak agak gel gitu. Aku akan perlihatkan ke kalian. Nah ini namanya kan low pH, jadi klaim dari produk ini dia itu memiliki pH rendah gitu ya, sabun cuci muka dengan pH rendah. Dan untuk teman-teman ketahui, ternyata penting banget untuk menjaga keseimbangan pH kulit kita. Karena kalau misalkan pH kulit tidak seimbang, bisa memicu kulit tuh jadi gampang iritasi, gampang jerawatan, ataupun sensitif. Sekarang aku mau ngebahas soal kandungan yang ada di cleanser ini, tapi nggak semuanya ya aku bahas ya, jadi beberapanya aja. Pertama di sini ada Japanese Mugwort. Nah Mugwort ini ternyata sering digunakan sebagai ramuan herbal dan dia tuh ada efek anti-inflamasinya dan juga antioksidan. Nah kegunaannya buat apa aja sih? Jadi Japanese Mugwort itu bagus untuk memperkuat skin barrier. Terus udah gitu kalau misalkan gatal-gatal karena kulitnya kering bisa sembuh juga. Terus udah gitu menenangkan kulit dan juga mengatasi jerawat. Kandungan selanjutnya ada tea tree-nya, dimana tea tree ini menurut aku mendominasi wanginya ya. Jadi wanginya tuh tea tree banget. Dan mungkin kalian juga udah gak asing sama kandungan tea tree, dimana si tea tree ini tuh bagus untuk mengatasi jerawat. Selain mengatasi jerawat, juga bagus untuk mengatasi breakout, dan bagus juga sebagai antioksidan. Terus ada lagi Centella asiatica, ini tuh salah satu kandungan yang kalau misalkan kulit aku lagi iritasi atau kemerahan, biasanya aku akan cari skincare dengan kandungan Centella asiatica. Dan memang benar si kandungan Centella asiatica ini bagus banget untuk mengatasi iritasi yang ringan, merawat kekencangan kulit dan juga menjaga kelembapan kulit. Terus ada juga kalendulanya, dimana kalendula ini bagus banget untuk mengatasi iritasi ringan juga. Terus udah gitu bisa melembabkan kulit dan juga meredakan eksema. Oh ya, satu lagi ternyata di dalamnya juga ada peppermintnya. Nah kalau peppermint sendiri dia tuh bagus untuk menenangkan kulit yang sensitif. Nah FYI, untuk si Low pH Gentle Jelly Cleanser ini dia tuh ada 2 ukuran ya. Ada yang 100 ml sama yang ini 15 ml. Yang ini harganya 99.000, yang ini harganya 39.000. Ini benar-benar dari hati yang paling terdalam. Aku happy banget karena bisa berkenalan sama brand Something ini dan bisa mencoba skincare-nya Something karena mostly produknya cocok di kulit aku, dan untuk kualitas yang kelihatan di aku gitu ya, bener-bener ngaruh. Harganya cukup terjangkau, itu relatif ya, cuman menurut aku cukup terjangkau dan ini produk lokal juga jadi aku bangga gitu pakainya. Sedangkan Low pH Gentle Jelly Cleanser ini di kulit aku kerasa ringan, jadi kerasanya kayak abis bilas muka pakai air aja. Walaupun memang dia tidak melembabkan ya, memang nggak ada klaim dari si produk ini tuh membuat kulit jadi lebih lembab, enggak. Cuman ketika setelah dibilas, kulit tuh tetap terjaga kelembapannya, jadi nggak ada tuh rasa kayak ketarik atau gatal-gatal atau perih karena saking keringnya. Tapi tetap ampuh untuk membersihkan wajah. Dan produk ini tuh aman digunakan dari umur 11 tahun, juga buat bumil ataupun busui. Next produk ini ada Glow Maker, ini juga jadi salah satu produk favorit aku dari Something. I love you. Ini adalah eksfoliasi toner. Jadi toner itu kan ada macam-macam. Ada yang untuk hydrating, ada yang untuk eksfoliasi, yaitu untuk mengangkat sel kulit mati. Nah ini untuk mengangkat sel kulit matinya. Ini disarankan dipakai itu di malam hari. Kegunaan dari Glow Maker apa aja sih? Jadi kegunaannya adalah pertama untuk memperhalus nih tekstur kulit yang kasar. Terus udah gitu blackhead dan juga whitehead, warna kulit yang tidak merata, jerawat, kulit kusam dan juga keriput. Di dalam Glow Maker ini dia udah ada kandungan AHA, BHA dan juga PHA-nya. Cuman dia itu memiliki dosis persentase eksfoliasi yang rendah. Jadi kalau misalkan untuk AHA-nya 3%, terus udah gitu untuk BHA-nya 0,01% dan PHA-nya 0,1%.
Nah, packagingnya itu seperti ini. Jadi kalau aku biasanya pakai kapas, terus udah gitu aku taruh di atasnya, terus nanti produknya akan keluar. Klaim dari Glow Maker ini katanya aman untuk digunakan setiap malam, setiap harinya. Jujur aja nih ya, ini review pribadi aku. Jadi aku awalnya tuh agak takut untuk menggunakan ini setiap malam, setiap hari, karena aku punya pengalaman buruk pakai exfoliating toner tiap malam. Karena aku kan punya jenis kulit normal to dry, dan akhirnya kulit aku itu jadi super kering, bahkan sempat luka juga. Aduh, aku kalau inget itu perih banget gitu. Tapi produk ini aku pakai tiap malam. Ini aku udah pakai produk ini dari tanggal 18 atau 19-an Maret ya. Sampai hari ini aku masih pakai dan cocok dan aman-aman aja di kulit aku. Kulit aku nggak jadi kering banget. Cuman aku sempat baca katanya kalau misalkan di awal kalian pemakaian ini ada efek tinglingnya atau agak cekit-cekit sedikit, itu wajar. Ini yang menjadi nilai plus dari Glow Maker menurut aku. Si Glow Maker ini bisa digunakan bukan hanya di wajah, tapi bisa dipakai di siku, dengkul, punggung. Jadi kalau misalkan kalian punya permasalahan acne ataupun jerawat punggung, kalian bisa pakai ini. Ini juga bisa dipakai di ketiak. Jadi intinya ini bisa digunakan di area-area tertentu yang kalian ingin diangkat tuh sel-sel kulit matinya. Nah, kali ini karena aku mau melakukan AM skincare alias skincarean untuk di pagi atau siang hari, jadi aku nggak pakai ini karena ini kan memang disarankan dipakai malam hari. Jadi aku akan lanjut ke toner selanjutnya yang digunakan di pagi hari atau siang hari. Selanjutnya di sini ada Supple Power. Ini juga cinta banget. Aku cinta banget sama produk ini. Thank you so much ya Something udah nyiptain ini. Ini Supple Power. Jadi dia tuh toner essence. Kalau yang tadi dia tuh toner yang exfoliating. Kalau ini adalah hydrating. Jadi lebih melembabkan. Supple Power ini bisa digunakan setiap hari, pagi ataupun malam hari, dan bisa digunakan dari usia 11 tahun dan aman digunakan untuk bumil ataupun busui. Ini aku akan langsung pakai aja. Ini modelnya tuh spray, jadi kalian langsung taruh aja di tangan seperti ini. Gitu secukupnya. Dan langsung diaplikasikan di wajah. Biasanya kalau misalkan pakai produk, aku entah itu essence ataupun serum, aku suka pakai teknik ditepuk-tepuk. Jangan lupa bagian leher juga. Kita kebelakangin dulu rambutnya sebentar. Supple Power ini bisa mengatasi kulit yang kering, kusam, kurang nutrisi, berminyak, ataupun keriput. Ini uniknya ya dari si Essence Toner Supple Power ini karena dia mengandung 79% hot spring water Belgium. Sumpah ekstra banget gak sih Something? Selain itu dia juga mengandung 9 layer hyaluronic acid. Jadi dia menyerap ke dalam kulit tuh bisa lebih maksimal lagi untuk melembabkan kulit, bikin glowing juga. Biasanya kalau aku pakai Supple Power, aku punya dua cara. Kadang ya udah kayak gitu tadi aja, pakai si essence-nya aja ke wajah gitu. Atau aku suka campurin pakai si bakuchiol. Nah, ini nanti di akhir aku akan jelasin produk bakuchiol ini juga. Tapi aku akan kasih tahu gimana caranya kalau aku mau campurin bakuchiol dengan si essence Supple Power ini. Jadi, aku akan taruh di tangan aku seperti ini. Terus aku akan tetesin 2 atau 3 deh bakuchiol, terus aku akan campur ini ke wajah. Selanjutnya, ini adalah produk yang menurut aku paling nampol. Salah satu alasan kenapa wajah aku jadi makin cerah belakangan ini juga bukan, aku nggak self claim ya, karena memang aku dapat feedback dari teman-teman yang pada bilang muka Abel cerahan banget. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bukan ya, ini bukan memutihkan tapi mencerahkan, karena aku juga nggak mau kulit aku putih. Aku mau tetap undertone aku seperti ini, tetap warm undertone, tetap kuning langsa tapi versi lebih cerahnya. Nah, di sini ada Something, aku pakai yang 10% niacinamide plus moisture sabibit. Jadi kebetulan memang ada 2 jenis, ada yang 10% sama 5%. Nah, aku akan jelasin apa sih perbedaannya. Sebenarnya sama aja, kalian bisa pakai yang 5% ataupun 10%, tergantung dari kalian. Kebetulan aku pribadi sebelumnya memang udah pakai tuh dari tahun lalu si serumnya Something yang niacinamide, tapi yang versi dulu tuh, bukan yang 5% atau 10%. Jadi kan kulit aku udah kenalan tuh sama si niacinamide. Akhirnya aku memutuskan untuk langsung cobain pakai yang 10% niacinamide plus moisture sabibit. Tapi kalau misalkan wajah kalian atau kulit kalian masih asing dengan kandungan niacinamide, memang disarankan pakai yang 5% dulu. Produk ini bisa digunakan untuk jenis kulit kering, kombinasi, berminyak, ataupun sensitif. Dan ini bisa mengatasi apa aja sih? Pertama nih ya, yang paling nampol itu tadi, ini bisa mencerahkan. Jadi kalau kalian punya kulit kusam, wajib banget cobain ini. Terus bisa mengatasi juga kerutan, komedo, garis halus, dan juga kemerahan.
Nah sekarang aku akan pakai. Aku udah habis berapa botol sih? Aku tuh udah habis. Jadi awalnya tuh aku dikirimin tuh yang kecil karena aku nggak tahu ada yang ukuran besarnya. Dia ada dua ukuran ya. Ada yang ukurannya seperti ini sama yang besar seperti ini. Buat yang penasaran, kapan sih aku ngerasain perbedaannya atau teman-teman notice perbedaannya? Setelah aku ngabisin satu botol dengan ukuran segini. Jadi nggak perlu waktu lama sih, itu kayaknya ada sebulanan. Dan itu sebulanan aku ngerasa memang, aku pribadi ngerasa cerahan. Dan teman-teman yang lain, orang terdekat aku bahkan yang di rumah bilang, muka aku cerahan. So happy. Ini sekarang aku akan pakai ke wajah aku. Biasanya aku akan pakai ini ke wajah dan juga bagian leher aku. Biasanya aku kayaknya dua ampul deh. 1,5 sih. Nah gini, tambah lagi. Jadi disesuaikan aja ya sama kulit kalian. Pemakaiannya berapa banyak. Buat yang wondering apakah produk ini aman untuk bumil dan juga busui, ini aman untuk bumil ataupun busui. Serum ini bisa digunakan pagi ataupun malam hari. Serum ini juga bisa di layer dengan serum yang lainnya, apalagi produk Something juga. Kalian bisa cek di Instagramnya, kalau nggak salah tuh ada highlights layering serum. Setahu aku tuh maksimal 3 serum. Nah tapi for your information, kalau kalian di malam hari abis pakai glow maker ini, kalau pihak Somethingnya bilang bisa sih setelah itu kalian pakai si niacinamide ini, cuma kalian harus kasih jeda 15-20 menit dulu. Tapi kalau kalian mau pakai serum yang nggak perlu pakai tunggu lama, setelah pakai glow maker ini ada 2 serum yang disarankan sama Something. Ini yang Hyaluronic B5 sama yang Bakuchiol pastinya. Jadi 2 ini kalian nggak perlu pakai tunggu lama. Selanjutnya ada serum Hyaluronic B5 atau B5 nih ya dari Something. Yang bisa pakai serum ini untuk kulit kering, kombinasi, berminyak ataupun sensitif. Serum ini bisa mengatasi kerutan, kulit bertekstur, pori-pori besar, bekas luka ataupun iritasi. Nah sekarang aku mau melakukan layering serum. Ini bisa dipakai tiap hari, pagi, sore ataupun malam. Kalau rekomendasi dari Somethingnya, kalau misalkan aku mix sama niacinamide, jadi aku pakai niacinamide dulu, baru pakai si Hyaluronic B5-nya, dan aku akan melakukan itu sekarang. Ini tuh teksturnya menurut aku kayaknya lebih cair sih. Iya benar kan? Lebih cair. Jadi aku akan langsung pakai aja ke wajah aku. Oh iya, buat yang mungkin penasaran juga, biasanya aku jedain gak sih pakai, misalkan habis pakai toner terus nunggu berapa lama baru pakai serum gitu. Biasanya masing-masing tuh aku tunggu ya kayak 45 detikan atau kayak 1 menit sih gitu. Jadi biar produknya meresap dulu ke wajah. Produk ini juga aman digunakan untuk bumil ataupun busui. Untuk pelembabnya, ini dari Something ada Ceramic Skin Savior. Aku juga suka banget, ini kayaknya udah mau habis sih. By the way, unik banget ini packagingnya, jadi lihat ya. Tuh, ini nanti keluar kan produknya, terus langsung diaplikasikan aja ke wajah. Ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit dan bisa dipakai dari yang umurnya 13 tahun, aman buat bumil ataupun buat busui. Ini aku udah aplikasikan ke wajah, aku juga pakein ke leher. Kegunaan dari pelembab ini bisa mengunci kelembapan hingga 18 jam, meningkatkan elastisitas dan juga nutrisi pada kulit, mencerahkan kulit juga, terus udah gitu mencegah penuaan dini, dan memperkuat skin barrier. Ini penting banget ya, karena ketika skin barrier kita kuat, akhirnya kulit kita itu jadinya nggak gampang sensitif, nggak gampang jerawatan juga, pokoknya nggak gampang bermasalah. Sekarang aku mau ngebahas beberapa kandungan yang menjadi jagoan Ceramic Skin Savior ini. Pertama, ada marine source collagen, jadi kolagen yang bersumber dari laut. Dimana ini adalah salah satu kolagen terbaik dan dapat diserap oleh kulit dengan mudah. Nah, tapi ada catatan nih, buat kalian yang memiliki alergi ikan, tidak disarankan menggunakan produk ini. Selain itu ada kandungan ceramide-nya juga, bagus banget untuk menjaga keseimbangan skin barrier. Ada kandungan niacinamide-nya juga yang bagus untuk mencerahkan, terus begitu menyamarkan kerutan halus, dan imunitas kulit. Ada juga kandungan oat-nya yang bagus untuk melembabkan kulit, dan ada mini HA yang bikin kulit lebih plumpy. Pelembab ini bisa digunakan pagi ataupun malam hari. Nah, buat aku pribadi ya, untuk yang jenis kulitnya normal to dry, lagi-lagi aku ingetin, di aku dia melembabkan, nggak yang langsung menyerap juga sih. Jadi kalian bisa ngeliat ya, ini tetap ada efek glowing-glowingnya, tapi nggak terlalu lengket juga di kulit. Jadi aku pribadi ngerasa nyaman pakai pelembab ini. Terakhir, aku akan ngebahas mengenai Bakuchiol Skincare Oil Serum. Produk ini bisa digunakan semua jenis kulit dan bisa dipakai dari yang berusia 11 tahun, bumil ataupun juga busui. Manfaat dari Bakuchiol ini yaitu pertama, antioksidan, merangsang produksi kolagen, memperbaiki skin barrier, mencegah dan juga mengobati jerawat, mengatasi kerutan ataupun garis halus, dan juga membersihkan pori-pori yang tersumbat.
Walaupun Something mengkategorikan produk ini sebagai serum, cuman karena teksturnya oil, jadi disarankan dipakainya itu di akhir setelah kalian pakai pelembab. Nah, biasanya kalau skincarean abis pakai pelembab kalian akan pakai sunscreen. Jadi ini tuh sebelum sunscreen, setelah krim pelembab dan sebelum pakai sunscreen, oke? Nah, tapi kalau kalian mau pakai teknik yang dicampur dengan essence, bisa banget. Kalau aku sukanya campur pakai si Supple Power ini, karena menurut aku efeknya itu jadi lebih cepat meresap di wajah. Disclaimer, teknik yang mencampurkan essence dan juga oil itu bukan teknik original aku ya. Aku suka ngeliatin teman-teman skincare enthusiast di IG story-nya nge-share cara itu, dan ketika aku cobain ternyata cocok. Nah, sekarang lanjut, aku akan pakai ini, si Bakuchiol di akhir setelah pakai pelembab. Jadi biasanya aku akan taruh ini dulu ke tangan, aku angetin dikit terus baru aku aplikasikan ke wajah. Ke leher juga jangan lupa. Yang spesial dari Bakuchiol ini adalah karena 100% bahan natural aktif yang diambil dari tanaman yang namanya Babchi. Selain itu, Bakuchiol ini juga dipercaya sebagai alternatif pengganti yang nggak bisa pakai retinol, karena kan Bumil ataupun Busui kan tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan untuk menggunakan retinol. Jadi kalian bisa pakai Bakuchiol ini. Waktu itu aku sempat dapat pertanyaan, Kak, Bakuchiol Oil Serum itu yang aku lihat ada kandungan salicylic acidnya. Setahu aku kan Bumil nggak boleh pakai ya yang ada kandungan salicylic acidnya. Nah, boleh, karena kandungan salicylic acidnya udah aku tanyain ke pihak Something, itu cuma 0,5%. Dan setahu aku Bumil itu nggak boleh pakai kandungan salicylic acid di atas 2%. Nah, review pribadi aku setelah menggunakan Bakuchiol Oil Serum ini, di aku ngerasanya kulit aku tuh jadi lebih lembab, lebih glowing, walaupun aku lagi nggak pakai skincare apapun. Walaupun aku pakai si Bakuchiol ini nggak setiap waktu, jadi menurut aku ya udah kalau gue lagi butuh ekstra lembab, gue akan pakai ini. Tapi kalau misalkan pun aku lagi nggak pakai ini, wajah aku tuh tetap jadi lebih glowing, lebih lembab, karena aku rutin nih pakai si Bakuchiol ini. Kalau kerutan halus aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu notice, cuman mungkin aku kan suka giniin jidat ya. Aku suka giniin jidat, biasanya tuh bener-bener kayak kelihatan gitu garis-garisnya. Sekarang agak memudar. Apakah itu sugesti aku atau memang kecanggihan dari Bakuchiol? Aku nggak tahu, cuman ya aku happy aja pakai produk ini karena menurut aku efeknya nyata di kulit. So guys, itu tadi skincarean bareng aku pakai produk Something yang aku cinta banget. Ini aku nggak peres karena mungkin teman-teman di sini ada yang pernah cobain Something juga. Boleh komen di bawah, kita saling meracuni karena aku pribadi happy banget, seneng banget. Ini tulus ya dari hati aku yang paling terdalam. Karena makasih banyak buat Something udah membuat wajah aku seperti ini. Dan semoga bisa terjawab juga pertanyaan teman-teman yang selama ini nanyain, Kak, aman gak sih buat Bumil, aman gak sih buat Busui, atau aman gak sih buat yang remaja gitu. Thank you so much for watching, dan kalau kalian ada saran nextnya aku bikin video apa, bisa langsung komen di bawah. I'll see you guys next time. Bye bye, love you.